semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Frita Rosa Ramadhani dengan NIM 23051020014, mahasiswi Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun atau yang biasa kita kenal dengan UNIPMA. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi di bawah bimbingan Bapak Andria Magister Komputer beserta berbagai sertifikasi beliau yaitu MTA, MCA, MOS, MT3, CITPM, MCF, dan OCP. Dan juga topik yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini adalah identifikasi dan analisis proyek sistem informasi. Dan untuk memperkuat pembahasan, saya akan menggunakan studi kasus yang sudah sangat dikenal luas di Indonesia, yaitu kegagalan proyek EKTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Alasan saya memilih studi kasus ini karena buktinya sudah sangat kuat dan juga dapat diverifikasi. Adapun berita resmi dari Kompas dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang membahasnya secara mendalam. Bahkan ada pun putusan resmi dari KPK. Jadi, ini bukan suatu yang saya karang-karang sendiri, melainkan fakta nyata yang benar-benar terjadi dan bisa kita jadikan pelajaran berharga dalam dunia manajemen proyek sistem informasi. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Selamat menyimak. Dan sebelum kita masuk ke teori dan konsep, saya ingin mengajak kalian untuk melihat sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Berdasarkan sebuah penelitian yang telah dilakukan terhadap 110 proyek sistem informasi di berbagai kota yang ada di Indonesia, hasilnya ternyata sangat mencengangkan. Dari 110 proyek tersebut, hanya 27% saja yang berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran dan mendapatkan evaluasi yang baik dari penggunanya. Lalu, bagaimana sisanya? Sebanyak 55% dari proyek-proyek itu mengalami masalah serius. Entah itu dari molornya jadwal, anggaran yang membengkak, atau kualitas yang tidak sesuai harapan. Lebih mengejutkan lagi, ada sebanyak 18% sisanya bahkan dibatalkan sama sekali saat belum terselesaikannya proyek tersebut. Yang artinya, kalau kita jumlahkan, lebih dari 70% proyek sistem informasi di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan rencana. Angka ini bukan sekedar statistik biasa, ini adalah suatu cerminan nyata dari betapa krusialnya peran manajemen risiko dalam sebuah proyek sistem informasi. Dan salah satu contoh nyata dari kegagalan yang disebabkan oleh buruknya manajemen risiko adalah proyek EKTP yang akan kita bedah tuntas dalam presentasi kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam studi kasus, ada baiknya kita samakan dulu nih pemahaman kita tentang apa itu resiko dalam konteks proyek sistem informasi. Sederhananya, resiko adalah suatu kejadian atau kondisi yang belum tentu pasti terjadi. Namun, apabila kejadian itu benar-benar terjadi, maka akan memberikan dampak negatif terhadap tujuan proyek. Dampak negatif itu dapat berupa keterlambatan jadwal, pembengkakan biaya, penurunan kualitas hasil, dan juga bahkan kegagalan total dari proyek tersebut. Dan perlu kita pahami juga bersama bahwa adanya risiko dalam sebuah proyek itu adalah hal yang sangat wajar dan tidak bisa kita hindari. Tidak ada satupun proyek di dunia ini yang benar-benar bebas dari suatu resiko. Yang membedakannya adalah proyek yang berhasil dengan yang gagal adalah bagaimana tim proyek tersebut mengelola resikonya. Dan disinilah yang namanya manajemen resiko yang menjadi perannya yang sangat penting. Dan manajemen resiko adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga kemudian merespon atau menanggapi resiko-resiko yang ada di dalam proyek. Dan ini harus dilakukan sejak proyek masih berada dalam tahap perencanaan, bukan menunggu masalah muncul baru kemudian bertindak. Seperti yang pernah disampaikan dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen tahun 2022 tentang manajemen risiko merupakan salah satu kunci keberhasilannya atau kegagalan suatu proyek. Dan pada kalimat singkat tersebut, kita bisa tahu maknanya yang sangat berarti mendalam. Dan kita juga bisa buktikan melalui studi kasus yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang studi kasus EKTP.
Selanjutnya, mari kita akan membahas jenis-jenis resiko yang umum dijumpai dalam proyek sistem informasi. Secara garis besar, ada 4 kategori utama resiko yang perlu kita pahami. Untuk yang pertama, di sini ada resiko teknis. Ini adalah resiko yang berkaitan langsung dengan aspek teknologi dalam proyek. Contohnya adalah ketika sistem yang sedang dikembangkan ternyata tidak bisa diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah ada, atau ketika muncul bug yang serius, atau ketika hardware yang digunakan mengalami suatu kegagalan. Dan di dalam dunia pengembangan sistem informasi, risiko teknis adalah hal yang paling sering dihadapi dan paling serius terasa dampaknya. Dan selanjutnya, kategori yang kedua, yaitu resiko biaya. Ini bisa terjadi ketika pengeluaran proyek melampaui anggaran yang sudah ditentukan. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena estimasi biaya yang tidak akurat sejak awal, bisa karena adanya pengembungan harga atau markup dalam pengadaan, atau bisa juga karena kebutuhan tambahan yang perlu diperhitungkan sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke kategori yang ketiga, yaitu resiko jadwal. Dan pada resiko jadwal ini adalah resiko ketika proyek tidak selesai tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang sudah disepakati. Penyebabnya ialah bisa karena estimasi waktu yang terlalu optimis, bisa karena ada ketergantungan antar tugas yang tidak dikelola dengan baik, atau juga bisa karena sumber daya manusia yang tidak memadai. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke dalam tata kelola. Dan ini juga biasanya yang paling sering kita abaikan atau biasanya sering diabaikan dalam suatu risiko di dalam proyek sistem informasi. Dan di dalam risiko tata kelola ini, itu mencakup hal-hal yang seperti korupsi, penyuapan, konflik kepentingan, ataupun proses pengadaan yang tidak transparan. Dan juga banyak orang berpikir bahwa risiko tata kelola hanya masalah etika semata. Padahal, dampaknya terhadap keberhasilan sebuah proyek sistem informasi bisa jauh lebih besar daripada risiko teknis sekalipun. Dan dari keempat risiko yang telah saya paparkan, dan dari sinilah kita akan bisa melihat contoh nyatanya di dalam kasus EKTP yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses manajemen risiko. Dan setelah kita tahu apa aja jenis-jenis risiko, pasti akan muncul pertanyaan seperti di bawah ini. Bagaimana cara mengelolanya? Dan untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita bisa mengacu pada Standar Internasional Manajemen Proyek yang disebut sebagai dengan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge yang diterbitkan langsung oleh Project Management Institute. Dan menurut PMBOK, proses manajemen risiko terdiri dari 5 tahapan utama yang harus dilakukan secara berurutan. Dan pada tahapan yang pertama, yaitu kita masuk ke dalam plan atau perencanaan. Dan pada di tahap ini, menentukan pendekatan, metodologi, dan juga skala penilaian yang akan digunakan dalam mengelola risiko. Dan ini adalah tahap fondasi. Tanpa perencanaan yang baik, maka seluruh proses manajemen risiko berikutnya tidak akan berjalan secara efektif. Untuk tahapan selanjutnya, kita masuk ke dalam identify atau biasa disebut dengan identifikasi. Pada tahap ini, tim proyek berusaha menemukan sebanyak mungkin resiko yang berpotensi muncul sepanjang proyek berlangsung. Cara yang bisa dilakukan antara lain brainstorming bersama tim, mengisi daftar checklist risiko, melakukan wawancara dengan para ahli, atau mempelajari dokumentasi dari proyek-proyek serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap analisis. Dan setelah risiko-risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis setiap risiko tersebut. Ada 2 hal yang dinilai seberapa besar kemungkinan atau probabilitas risiko itu terjadi. Dan seberapa besar dampaknya jika benar-benar terjadi. Dari penilaian inilah kita bisa menentukan risiko mana yang paling menjadi prioritas untuk ditangani. Dan tahap selanjutnya ada respon. Di sini, tim membuat rencana tindakan untuk setiap risiko yang sudah dianalisis. Ada beberapa strategi yang bisa diambil, misalnya untuk menghindari risiko, mengurangi dampaknya, memindahkan risiko ke pihak lain, seperti melalui asuransi, atau menerima risiko tersebut jika dampaknya memang dengan skala kecil.
Untuk tahap terakhir, yaitu monitor atau pemantauan, pada proses ini dilakukan secara berlangsung sepanjang proyek berjalan, dan tim harus terus memantau apakah resiko-resiko yang sudah diidentifikasi benar-benar terjadi, dan apakah ada risiko yang baru akan muncul, dan apakah rencana respon yang dibuat masih relevan atau perlu diperbarui. Dan bisa kita simpulkan, dari kelima tahap ini harus dijalankan secara disiplin sejak awal proyek, dan kita akan segera melihat apa yang terjadi ketika tahap-tahapan ini diabaikan dalam proyek EKTP. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi Rich Metric. Dan salah satu alat bantu yang paling populer dan paling mudah dipahami dalam proses analisis risiko adalah yang biasa disebut Rich Metric atau matriks risiko. Dan cara membacanya seperti ini. Bisa kita lihat di bagian sumbu sebelah kiri, ini terdapat sumbu probabilitas yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan sebuah risiko itu terjadi. Dan nilainya mulai dari sangat jarang di bagian paling bawah dan bisa naik hampir pasti di bagian paling atas. Lalu, bisa kita lihat di bagian sumbu dampak yang menunjukkan seberapa besar pengaruh negatif risiko tersebut jika benar-benar terjadi. Dan nilainya itu bisa mulai dari yang sangat rendah dan akan terus naik menjadi ke level yang sangat tinggi. Nah, di setiap risiko ditempatkan di dalam kotak yang merupakan perpotongan antara nilai probabilitasnya dan nilai dampaknya. Kotak-kotak itu memiliki warna-warna yang berbeda sesuai dengan tingkat keparahannya. Kotak merah yang artinya risiko yang sangat tinggi dan harus segera ditangani, dan ini tidak dapat diabaikan. Kotak orange artinya risiko sedang yang perlu dipantau terus. Kotak kuning artinya risiko rendah yang masih bisa diterima dengan catatan. Dan yang terakhir ada kotak hijau yang berarti risiko sangat rendah yang relatif aman untuk diabaikan. Dan alat ini juga sangat berguna karena membantu tim proyek untuk memprioritaskan risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Dan di dalam slide selanjutnya, kita akan melihat bagaimana resiko-resiko dalam proyek EKTP yang seharusnya diposisikan dalam Rich Metric ini. Baik, kita sekarang sudah masuk ke dalam inti presentasi ini, yaitu tentang studi kasus proyek EKTP. Proyek EKTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah sebuah program nasional yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tujuan utamanya adalah untuk memodernisasikan sistem administrasi kependudukan Indonesia untuk menggantikan KTP manual yang bisa digandakan atau dipalsukan dengan kartu elektronik berbasis chip yang sudah terintegrasi secara nasional. Dengan secara konsepnya, ini adalah proyek yang sangat mulia dan sangat dibutuhkan. Dengan EKTP, diharapkan setiap warga Indonesia hanya memiliki satu identitas yang unik yang tersimpan dalam database nasional yang terpadu. Dan seharusnya ini dapat mempermudah berbagai layanan publik, mulai dari pemilu, perbankan, layanan kesehatan, hingga administrasi perpajakan. Dan anggaran yang perlu dialokasikan untuk proyek ini sangat besar, sebanyak 5,9 triliun, dan targetnya adalah proyek ini harus selesai secara nasional pada tanggal 1 Januari 2014. Kenyataannya sangat jauh dari harapan. Dan pada target 1 Januari 2014 gagal untuk tercapai. KPU atau Komisi Pemilihan Umum menemukan tidak kurang dari 50 juta EKTP bodong ditemukan oleh pihak KPU atau IKTP yang tidak valid. Dan selain itu juga banyak chip yang tidak bisa terbaca oleh alat pembaca dan juga ditemukannya data ganda yang berada di mana-mana. Dan ini semua tercatat dalam berbagai sumber yang bisa kita verifikasi, termasuk dalam laporan resmi dan liputan mendalam dari Kompas melalui visual interaktif mereka yang berjudul Jejak Korupsi EKTP. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang resiko yang tidak diantisipasi. Nah, sekarang mari kita bedah resiko apa saja yang tidak diantisipasi dengan baik dalam proyek EKTP ini. Berdasarkan berbagai sumber yang sudah saya pelajari, setidaknya ada 4 resiko utama. Untuk yang pertama, terdapat ada
resiko korupsi dan suap. Ini adalah suatu resiko yang paling berdampak besar. Berdasarkan Jurnal Wahana Pendidikan tahun 2024, yang secara khusus menganalisis modus operandi korupsi EKTP dan juga berdasarkan temuan resmi KPK bahwa terungkap ada banyak pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah anggota DPR menerima suap untuk mempengaruhi proses penganggaran dan juga proses pengadaan proyek ini, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Kalau kita masukkan ini ke dalam risk metric, posisinya ini sudah pada di sudut merah paling kritis, dikarenakan probabilitasnya tinggi karena tanda-tandanya sudah ada sejak awal dan juga dampaknya sangat tinggi karena merugikan negara sebanyak triliunan rupiah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam resiko teknis atau kegagalan teknis integrasi sistem. Dan ini juga sangat menarik karena kegagalannya sudah terlihat bahkan sebelum proyek resmi dimulai. Berdasarkan data yang diliput Kompas, uji simulasi proses lelang, tidak ada satupun peserta lelang yang mampu mengintegrasikan Key Management Server atau KMS dengan Hardware Security Module atau HSM. Padahal, integrasi kedua perangkat ini adalah suatu syarat wajib dalam kerangka acuan kerja proyek, yang artinya sejak awal proses tender pun sudah ada cacat teknis serius, tetapi proyek tersebut tetap saja. Untuk yang selanjutnya, yaitu kualitas data yang buruk. Dan pada risiko ini, dampak langsung buruknya perencanaan dan pengawasan. Hasilnya adalah sebanyak 65 juta EK tidak valid oleh KPU dan kepemilikan ganda yang tersebar di berbagai daerah, adanya chip yang tidak bisa terbaca di pembaca. Ini bukan sekedar masalah teknis, tetapi ini juga suatu kegagalan fundamental dari tujuan utama proyek itu sendiri. Untuk selanjutnya, resiko keempat yaitu tentang anggaran dan jadwal yang tidak realistis. Dan dari banyaknya total anggaran sebanyak 5,9 triliun tidak dan juga 2,3 triliun digunakan. Dan pada proyek yang seharusnya rampung pada 1 Januari 2014 pun tidak pernah benar-benar tuntas sesuai dengan rencana. Dan ini dapat menunjukkan bahwa sejak awal tidak ada monitoring dan jadwal proyek. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam timeline kronologi. Dan kalau kita tarik perjalanan proyek EKTP ini dari awal secara kronologis, gambarannya menjadi semakin jelas dan mengapa gagalan ini bisa terjadi. Dan pada proyek EKTP mulai digagas dan sejak tahun 2009. Dan pada saat itu, semua pihak tampak bersemangat dengan visi modernisasi administrasi kependudukan. Namun, baru 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah memulai menyelidiki indikasi penyimpangan dalam proyek ini, yang artinya ada tanda-tanda masalah baru muncul sejak sangat awal. Dan pada tahun 2013, proyek mendekati deadline, namun implementasi secara nasional belum rampung, dan munculnya berbagai masalah teknis dan administrasi mulai mencuat ke permukaan. Jelas, target yang sudah ditetapkan sejak awal yaitu tentang implementasi nasional pada 1 Januari 2014 resmi gagal tercapai. Bahkan jutaan warga negara masih belum mendapatkan EKTP yang valid dan berfungsi dengan baik. Dan selanjutnya, di puncaknya terjadi pada tahun 2017 ketika Setia Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi EKTP tersebut. Dan kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kronologi ini menunjukkan bahwa dengan sangat jelas, kegagalan proyek EKTP bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi tanda-tandanya sudah ada dari sejak awal. Dan juga semuanya bermula dari tidak adanya manajemen risiko yang serius. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana keempat risiko yang kita bahas tersebut seharusnya didokumentasikan dalam sebuah risk register atau daftar resiko. Dan apa sih yang disebut dengan risk register? Risk register adalah suatu dokumen yang digunakan oleh proyek untuk dan juga merencanakan respon terhadap setiap resiko yang sudah diidentifikasi. Ini adalah suatu output utama dari proses manajemen risiko dan yang seharusnya dibuat sejak proyek masih dalam tahap perencanaan. Satu persatu dari risk ini. Untuk yang pertama, untuk di baris pertama adanya
korupsi pengadaan. Probabilitasnya masuk ke level tinggi dan dampak sangat tinggi. Levelnya sudah masuk ke level kritis. Dan yang paling gelap ada metrik. Mitigasi yang seharusnya dilakukan adalah menerapkan audit independen secara rutin dan juga menggunakan sistem yang transparan sehingga untuk yang baris kedua integrasi teknis. Stabilitasnya sudah masuk ke level tinggi. Untuk dampaknya sudah masuk ke level tinggi. Dilakukannya uji teknis integrasi sistem secara ketat sebelum kontrak ditandatangani, bukan sesudahnya. Dan kalau saat uji simulasi sudah ada peserta yang gagal, seharusnya itu menjadi sinyal merah yang tidak boleh diabaikan. Baik, kita akan bahas di baris selanjutnya. Di sini ada data ganda atau tidak valid dan probabilitasnya termasuk ke level sedang. Untuk dampaknya masuk dalam level tinggi. Mitigasinya yang validasi data berlapis dan menggunakan pilot project atau uji coba terbatas di beberapa daerah terlebih dahulu sebelum implementasi dilakukan secara nasional sekaligus. Dan pada baris terakhir, di sini ada keterlambatan jadwal dengan probabilitas level tinggi dan mitigasinya yang seharusnya adalah milestone yang realistis dan mentarget politis semata dan melakukan monitoring kemajuan secara rutin setiap bulannya. Dan pada register seperti ini seharusnya dibuat dan dijalankan dengan serius sejak awal proyek EKTP. Besar kemungkinan juga banyak masalah yang terjadi dan dapat dicegah atau paling tidak diminimalisir dampaknya. Selanjutnya, kita masuk ke strategi mitigasi. Berdasarkan semua yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, sekarang kita tarik pelajarannya. Apa yang seharusnya dilakukan agar proyek EKTP atau proyek sistem informasi apapun itu dapat berhasil. Yang pertama, sebelum proyek dimulai, yang pertama kita bisa melakukan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan jujur, termasuk resiko yang sangat sensitif seperti potensi korupsi, kepentingan. Ini memang tidak nyaman untuk didiskusikan, tetapi justru harus dilakukan. Dan juga selain itu digunakan recruitment yang terbuka agar proses pengadaan bisa diawasi oleh publik. Penting ialah dilakukan integrasi sistem secara ketat sebelum kontrak ditandatangani, bukan malah sesudahnya. Selanjutnya, kita proyek berjalan. Dan monitoring risiko harus dilakukan secara rutin, idealnya setiap bulan, bukan hanya saat ada masalah. Dan juga melibatkan auditor independen dari luar institusi pemerintah agar adanya check dan balance yang nyata. Dan dilakukannya pilot project atau implementasi bertahap di beberapa daerah terlebih dahulu sebelum meluncurkannya secara serentak ke seluruh Indonesia. Dan ini kan tim untuk belajar dari selanjutnya, kita masuk ke dalam pelajaran utama. Dan untuk selanjutnya, yang ketiga, pelajaran utama. Di pelajaran terpenting pada kasus ini ialah manajemen risiko bukan sesuatu yang dibuat hanya untuk memenuhi syarat administrasi, lalu disimpan di dalam laci dan tidak pernah dibuka lagi. Manajemen risiko juga harus benar-benar dihidupi dan dijalankan setiap hari selama proses proyek masih berlangsung. Dan risiko tata kelola, termasuk juga risiko korupsi, harus masuk ke dalam register sejak hari pertama dengan rencana mitigasi yang konkret dan bisa dijalankan. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Baik, kita sekarang sudah sampai di bagian akhir dari presentasi ini, yaitu kesimpulan. Ada 5 poin utama yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Poin pertama, yaitu resiko proyek sistem informasi itu nyata dan tidak bisa kita hindari. Ia hadir dalam keempat proyek utama, yaitu tentang teknis, biaya, jadwal, dan juga tata kelola. Dan dari semua kategori use. Untuk poin kedua, identifikasi risiko itu wajib dilakukan sejak tahap perencanaan dan bukan setelah masalah sudah terlanjur muncul. Dan pada poin yaitu identifikasi analisis risiko yang wajib dilakukan sejak tahap perencanaan proyek, bukan setelah masalah sudah terlanjur muncul. Kata orang bijak, mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk poin yang ketiga, yaitu kasus EKTP termasuk bukti nyata. Dan yang kita bisa verifikasi melalui berbagai sumber yang terpercaya, bahwa risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat merugikan negara sehingga sebanyak 2,3 triliun rupiah dan dampaknya publik terhadap pemerintah dan juga sistem e-government-nya. Pada poin keempat, kita masuk ke dalam alat-alat seperti Rich Metric dan juga Rich Register merupakan bukan sekedar alat teori akademik, melainkan adalah instrumen praktis yang sangat berguna untuk membantu tim proyek menganalisis, memprioritaskan, dan juga merespon risiko secara terstruktur. Dan pada poin kelima adalah poin yang paling penting di sini, yaitu manajemen risiko yang baik
adalah kunci keberhasilan proyek sistem informasi. Dan tanpa adanya manajemen risiko yang serius, proyek sebesar dan sepenting apapun bisa berakhir juga dengan kegagalan. Dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita ke dalam semua. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita semua dalam mengelola proyek sistem informasi di masa depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum. Untuk daftar referensi lengkap yang saya gunakan dalam presentasi kali ini dapat dilihat pada slide terakhir berikut. Referensi yang mencangkup jumlah jurnal-jurnal ilmiah yang telah dipublikasi yang terpercaya seperti Kompas. Semua sumber ini sudah dapat diakses dan diverifikasi oleh siapa saja yang ingin topik ini lebih lanjut. Terima kasih untuk semuanya dan ditunggu untuk video selanjutnya. Sampai jumpa.